Penilaian dini airway, pemeriksaan jalan pernapasan. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah singkatannya ABC, Airway, Breathing Support, dan Circulation. Kita bahas dulu yang A, yaitu airway, membuka jalan nafas. Ada dua langkah untuk membuka jalan nafas. Kalau tidak ada cedera leher, menggunakan teknik tekan dahi, angkat dagu. Kalau terdapat cedera leher, lakukan dengan teknik jaw thrust manuver, ya, atau perasat rahang bawah. Perlu diingat, nah di sini yang bisa mematikan, berbahaya kalau tidak kita cermati. Dalam melakukan airway atau membuka jalan nafas, sebelumnya harus dipastikan melakukan pengecekan cedera leher. Nah, perhatikan caranya. Apabila kepala di sebelah kiri, maka tangan kiri kita yang masuk ke bawah leher si penderita. Tangan yang kanan, ya, untuk membandingkan dengan leher kita sebagai penolong, dengan asumsi penolong adalah dalam kondisi lehernya normal, tidak ada cedera. Kita periksa ada tonjolan tulang yang membahayakan atau tidak, ada pergeseran tulang atau tidak, itu yang perlu kita antisipasi. Kalau leher normal seperti leher penolong yang diraba ini, ya, maka gunakanlah teknik tekan dahi, angkat dagu. Ya, saya kasih contoh, perhatikan. Tangan yang satu kita letakkan di atas dahi seperti ini, ya, kita tekan. Kemudian tangan yang satunya lagi dengan dua jari ini, ya, kita letakkan di bawah dagu, kemudian diangkat, set seperti ini. Ya, di sini terdapat angkatan leher. Ya, ini tidak mengapa karena tidak ada cedera leher. Dalam posisi tidak sadar, ya, kita perhatikan manusia itu cenderung akan mendongak seperti ini dan mulutnya akan terbuka. Disitulah fungsi untuk membuka jalan nafas. Ini yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya. Dengan seperti ini akan membuka jalan nafas sehingga harapannya pasien dapat bernafas secara normal. Selain airway dengan menggunakan teknik tekan dahi atau angkat dagu, atau bahasa Inggrisnya adalah head chin lift, ya, seperti ini yang tadi saya contohkan, ya. Ini dalam konteks adalah penderita tidak mengalami cedera leher. Nah, yang kedua, ingat-ingat, kita sebagai penolong wajib hukumnya untuk melakukan pengecekan terhadap leher penderita. Dan kita tidak boleh mengangkat-angkat leher penderita, itu sangat berbahaya. Apabila kita temukan terdapat cedera leher dengan tanda misalkan ada tulang yang bergeser entah ke kanan ke kiri atau ada tonjolan yang tidak wajar, maka dilarang untuk menggunakan teknik yang tadi, sangat membahayakan dan itu bisa mematikan. Bisa terjadi pasien meninggal bukan karena kecelakaannya, namun karena kesalahan penolong itu sendiri. Nah, bagaimana kalau tadi terdapat cedera leher? Maka kita lakukan dengan teknik yang namanya jaw thrust manuver atau bahasa Indonesianya perasat rahang bawah. Ya, kita lihat, kita praktekkan caranya bagaimana. Yuk kita lihat, kita dekati. Pasien, ya, yang tergeletak, terus kemudian kita sebagai penolong memposisikan diri, ya, tiduran seperti ini, kemudian diperhatikan, ya. Nih, jari-jari si penolong, jari telunjuk di bawah dagu, kemudian ibu jari, ya, ini di atas dagu, kemudian ketiga jari lainnya ini menopang leher, ya. Terus kemudian jangan lupa kedua lengan si penolong menghimpit kepala si penderita agar tidak bergerak-gerak sehingga posisi tetap menengadah ke atas. Langkah yang berikutnya, perhatikan, kalau sudah seperti ini, ibu jari atau jempol membuka mulut si penderita, perhatikan. Nah, dibuka seperti ini. Pertahankan seperti ini. Inilah yang dikenal dengan teknik jaw thrust manuver atau JTM singkatannya. Kalau bahasa Indonesianya adalah perasat rahang bawah. Dilihat di sini, tulang leher tidak terangkat, jadi tetap lurus, sehingga mengantisipasi yang tadinya terjadi cedera pada leher akan tetap aman, tidak mematikan. Ya, kalau kita salah melakukan tindakan jaw thrust manuver ini, itu akan berbahaya, bisa membunuh si korban. Ya. Terus perhatikan, untuk penolong pertama yang melakukan JTM seperti ini wajib melakukan terus sampai kemudian tim yang lain, tim PP yang lain menyelesaikan penanganan, baik itu penanganan terhadap luka ataupun terhadap patah tulang.